Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Teman-teman siswa-siswi pakai C, khususnya di kelas 10 PKBM Insan Desa. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam video tutorial atau video pembelajaran materi pelajaran PPKN kelas 10, yang pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan beberapa materi berkaitan dengan pengertian atau pembagian sistem pemerintahan yang berlaku atau ada di negara kita atau negara kesatuan Republik Indonesia. Sebelum lebih jauh membahas tentang pembagian kekuasaan yang ada di negara Indonesia, sebaiknya teman-teman pahami dulu apa itu yang dimaksud dengan sistem pemerintahan. Secara singkat atau secara sederhana kita dapat mendefinisikan atau mengartikan sistem pemerintahan adalah cara pemerintah dalam mengatur semua yang berkaitan dengan pemerintahan. Jadi kata kuncinya di sini adalah cara mengatur atau pengelolaannya. Berbicara tentang pengelolaan atau pengaturan, pernah Bapak sampaikan dalam pertemuan tatap muka, ada sebuah rumus apabila kita ingin sukses atau berhasil atau lancar dalam melakukan pengelolaan atau pengaturan. Rumusnya yaitu adalah rumus POATS ya. Planning, Organizing, Actuating, atau Controlling. Planning berbicara tentang perencanaan, Organizing berbicara tentang siapa melakukan apa atau pengorganisasian atau pembagian tugas. Actuating berarti berbicara tentang pelaksanaan atau penggerakan. Terus controlling berbicara tentang evaluasi atau pengawasan atau kontrol atau pengendalian. Jadi itu ya, di sini dalam sistem pemerintahan kata kunci yang menjadi kata kuncinya yaitu mengatur semua yang berkaitan dengan pemerintahan. Jadi untuk mengatur semua yang berkaitan dengan pemerintahan berarti tidak akan terlepas dari rumus yang tadi, yaitu POATS, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Perencanaan, pembagian tugas atau pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan atau kontrol. Sistem ini berfungsi untuk menjaga kestabilan pemerintahan, politik, pertahanan, ekonomi, dan lain-lain. Jadi kata kunci dari fungsi sistem ini yaitu untuk menjaga kestabilan pemerintahan, politik. Jadi untuk menjaga kestabilan harus ada sebuah sistem. Nah, sistem itu sendiri, apa itu pengertian sistem? Sistem yaitu kumpulan atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan atau kumpulan dari beberapa elemen yang tidak terpisahkan atau saling berkaitan. Lanjut. Menurut beberapa ahli, salah satunya yang menjadi rujukan di dunia berkaitan dengan sistem pembagian kekuasaan, ada menurut John Locke, juga ada menurut Montesquieu. Kalau menurut John Locke, pembagian kekuasaan terdiri ada 3 ya. Pertama ada kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, ada kekuasaan federatif. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang atau peraturan ya. Di negara kita di Indonesia, kekuasaan legislatif ini dipegang oleh beberapa lembaga.
Pertama ada di tingkat pusat yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau di tingkat daerah ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Kalau di tingkat provinsi. Kalau di tingkat kabupaten disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten untuk di tingkat kabupaten. Juga ada lagi di tingkat pusat disebut dengan Dewan Perwakilan Daerah atau disebut dengan DPD. Itu juga sama, masuk dalam rumpun kekuasaan legislatif. Terus yang kedua ada kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, jadi jelas ya, kalau legislatif itu membuat undang-undang, kalau kekuasaan eksekutif yaitu untuk melaksanakan undang-undang. Nah, dalam hal ini siapa yang dimaksud dengan eksekutif? Kalau di negara kita yang dimaksud dengan kekuasaan eksekutif yaitu dari mulai presiden yang paling tinggi sebagai kepala pemerintahan sampai dengan kepala desa sebagai tingkat pemerintahan yang paling bawah atau paling dekat dengan rakyat, yaitu kepala desa itu dimasuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Terus yang ketiga ada kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Ini menurut John Locke. Tapi di negara kita, di negara Indonesia, teori menurut John Locke ini tidak merujuk kepada teori John Locke, melainkan merujuk kepada teori yang disampaikan oleh Montesquieu ya. Nah, ini teori menurut Montesquieu. Pembagian kekuasaan ada 3 bagian. Hampir sama ya tadi, sama dengan John Locke. Pertama, kekuasaan legislatif itu sama, kekuasaan eksekutif juga sama. Nah, yang membedakan ada kekuasaan yudikatif. Kalau tadi menurut John Locke ada yang ketiganya yaitu kekuasaan federatif atau membangun hubungan dengan hubungan luar negeri atau negara luar. Sedangkan menurut Montesquieu yang ketiganya yaitu kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Kalau tadi menurut John Locke kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang itu masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Kalau menurut Montesquieu, kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang itu masuk dalam rumpun kekuasaan yudikatif. Nah, di negara kita, di negara Indonesia, siapa atau lembaga mana yang masuk dalam rumpun kekuasaan yudikatif? Yang paling tertinggi yaitu Mahkamah Agung. Mahkamah Agung, terus ada Mahkamah Konstitusi, terus yang paling rendah ada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di tingkat kabupaten. Terus ada Pengadilan Tinggi yang berkedudukan di tingkat provinsi. Itu masuk dalam rumpun kekuasaan yudikatif. Nah, pertanyaannya, polisi dan kejaksaan itu masuk dalam rumpun mana? Sedangkan polisi itu masuk dalam rumpun eksekutif karena di bawah presiden. Sama dengan juga kejaksaan masuk dalam rumpun eksekutif karena di bawah presiden. Kewenangannya hanya untuk menyelidiki dan melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap seseorang atau badan atau lembaga yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang. Sedangkan kekuasaan yudikatif lebih mengarah kepada kewenangan untuk mengadili atau untuk menghakimi atau pengadilan itu sendiri. Jadi jelas ya perbedaannya antara polisi, kejaksaan, dan pengadilan. Polisi dan kejaksaan maksud dalam rumpun kekuasaan eksekutif, artinya di bawah presiden, diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Sedangkan yudikatif, hakim itu tidak diangkat dan diberhentikan oleh presiden, melainkan oleh
lembaga Mahkamah Agung. Oke, lanjut. Nah, pertanyaannya, mengapa harus ada pembagian kekuasaan? Jawabannya yaitu untuk kontrol dan keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan. Jadi setiap lembaga itu saling mengontrol, ya, baik itu ya, lembaga yang ada di DPR maupun di lembaga pemerintah atau eksekutif maupun di yudikatif itu saling mengontrol atau menjaga keseimbangan atau check and balance kalau dalam bahasa yang lebih kerennya itu. Nah, kalau di negara kita, kekuasaan negara dibagi dalam beberapa bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi tidak dipisahkan. Beda dengan negara lain atau negara luar, bukan menganut pembagian kekuasaan, tapi pemisahan kekuasaan. Nah, jadi bedanya di negara kita itu sifat pembagian. Jadi walaupun sudah dibagi 3 rumpun tadi, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tapi masih saling berhubungan, saling check and balance. Sedangkan di negara luar itu pemisahan, ya, bukan pembagian. Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu memungkinkan ada koordinasi atau kerjasama, ya, seperti tadi yang telah diterangkan. Terus mekanisme pembagian ini banyak sekali digunakan oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia salah satunya. Selanjutnya, kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organnya maupun fungsinya. Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Ini jelas ya, tadi berkaitan dengan pengorganisasian dalam fungsi-fungsi pengaturan atau pengelolaan sebuah kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas 2 bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Jadi tetap ya, pembagian kekuasaan yang berlaku di Indonesia itu ada aturan mainnya. Aturan main tertinggi atau rule of the game setiap kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat di Indonesia itu ada rule of the game ya, atau aturan mainnya, yaitu paling tinggi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sedangkan yang paling rendah di tingkat desa itu disebut dengan peraturan desa. Selanjutnya, pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga tertentu. Tadi udah dijelaskan ya, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Selanjutnya, pembagian kekuasaan secara horizontal ada yang pertama, kekuasaan konstitutif, yaitu mengubah dan menerapkan undang-undang dasar dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terus ada kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintahan negara dijalankan oleh presiden, tadi sudah dijelaskan, dibantu oleh wakil presiden sesuai dengan pasal 4 ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membentuk undang-undang.
tadi udah dijalankan oleh DPR sesuai dengan Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terus yang keempat, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan kehakiman yang ditugaskan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dijalankan oleh Mahkamah Agung, tadi sudah dijelaskan, sudah disampaikan, serta peradilan di bawahnya serta mahkamah sesuai dengan pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, terdapat Komisi Yudisial sebagai lembaga pendukung pelaksanaan kekuasaan sesuai pasal 24B UUD NRI tahun 1945. Jadi Komisi Yudisial itu sebagai pendukung yang dimandatkan atau disebutkan oleh Undang-Undang Dasar untuk mendukung Mahkamah Agung dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Selanjutnya, ini kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan dalam rangka penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dijalankan oleh BPK sesuai pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Terus yang keenam, ada kekuasaan moneter. Kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter atau keuangan perekonomian, ya, dimaksud dengan moneter itu keuangan, ya, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral sesuai dengan pasal 23D UUD NRI tahun 1945. Selanjutnya, ini pembagian kekuasaan tadi sudah dijelaskan secara singkat. Ada pemerintah pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Kekuasaan konstitutif, legislatif, eksekutif, yudikatif, eksaminatif, dan moneter. Pemerintahan daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu pemerintah daerah, kepala daerah, wakil kepala daerah, gubernur atau wakil gubernur di tingkat provinsi, bupati dan wakil bupati di tingkat kabupaten, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tadi sudah disampaikan, ya. Nah, ini pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Nah, ini pembagian kekuasaan secara vertikal, ya, hubungan antara pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten, kota terjalin dengan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan oleh pemerintahan pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan. Muncul sebagai konsekuensi yang diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom, dalam hal ini provinsi dan kabupaten kota, untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal atau keuangan.
perlu teman-teman ketahui bahwa dahulu di negara Indonesia itu ada 3 orde ya. Ada orde lama, orde baru, dan kita sampai dengan masa kita yaitu disebut dengan orde reformasi. Jika dalam orde lama dan orde baru, pemegang kekuasaan itu khususnya dalam pemerintahan itu dilaksanakan secara terpusat atau tersentral ya. Jadi langsung oleh pemerintah pusat dari Jakarta. Jadi daerah atau provinsi dan kabupaten tidak memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya. Itu ketika zaman Orde Lama dan Orde Baru. Karena sistem pemerintahannya itu terpusat dilakukan oleh pemerintah pusat secara langsung menyeluruh kepada daerah-daerah yang ada di negara Indonesia. Nah, jadi seperti itu ya. Dalam sistem pemerintahan pada era Orde Lama dan Orde Baru. Sedangkan pada Orde Reformasi setelah ada perubahan ya, yaitu dimulai sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang. Sebagian kewenangan pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah itu diberikan kewenangannya kepada daerah masing-masing, baik itu kepada daerah provinsi yang dilaksanakan oleh gubernur dan pembantu-pembantunya, dan kepada daerah kabupaten yang diberikan kepada bupati atau wali kota ya, bupati, wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota. Jadi sekarang pemerintahan daerah di daerah itu mempunyai kewenangan untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahannya di daerahnya, terkecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri. Jadi pemerintah daerah, misalkan pemerintah kabupaten atau provinsi tidak diberikan dan tidak dibenarkan untuk melaksanakan atau melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat politik luar negeri. Terus pertahanan ya, itu menjadi kewenangan mutlak pemerintah pusat, tidak diberikan kepada pemerintah daerah. Pertahanan, keamanan. Jadi kalau kita mengetahui bahwa ada Kodim di tingkat kabupaten dan Polres, itu bukan lembaga pemerintahan daerah, tapi itu merupakan lembaga pemerintahan pusat yang ada di daerah. Jadi mereka bertanggung jawab kepada pemerintah pusat. Misalkan Kodim bertanggung jawab kepada Panglima TNI langsung yang ada di pusat. Terus Polres bertanggung jawab kepada Kapolri langsung kepada Kapolri ya, kepada yang ada di pusatnya. Bukan bertanggung jawab kepada bupati, karena bupati tidak diberikan kewenangan dalam hal pertahanan dan keamanan. Terus justisi, agama, moneter, dan fiskal. Justisi di sini urusan kependudukan. Jadi kependudukan itu seperti KTP, membuat KTP, KK akte itu menjadi kewenangan pemerintah pusat ya secara datanya, gitu kan. Walaupun pelayanannya ada di setiap daerah, tapi secara database-nya itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dalam hal ini dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri, Agama, Moneter, dan Fiskal. Jadi itu menjadi kewenangan pemerintah pusat, tidak diberikan kepada pemerintah daerah. Ya, cukup ya, sampai di situ aja dulu. Mungkin hanya itu materi tentang sistem pembagian kekuasaan di negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.